Perkenalkan, saya Yulia Sepa dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pemeriksaan antenatal care atau pendekatan 14T. ANC adalah pelayanan berkala untuk menjaga kesehatan ibu dan janin sepanjang kehamilan. 14 komponen satu tujuan resiko terdeteksi tepat waktu. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14. 14T digunakan sebagai kerangka pembelajaran historis. Praktik klinis tetap mengikuti standar nasional terkini. Ukuran dasar dan pencegahan. T1, timbangan BB dan ukuran TB, menilai perubahan berat badan dan status gizi. T2, tekanan darah, screening, hipertensi, dan preeklamsia. T3, tinggi fundus uteri, memantau pertumbuhan sesuai usia gestasi. T4, tablet tambah darah, mencegah dan menangani anemia. T5, imunisasi tetanus, perlindungan ibu dan bayi tetanus. Screening kesiapan fisik dan komunikasi. T6, pemeriksaan HB, menilai anemia secara objektif. T7, pemeriksaan PDRL, screening sifilis dalam kehamilan. T8, perawatan payudara, persiapan menyusui sesuai kebutuhan. T9, senam ibu hamil, aktivitas aman sesuai kondisi ibu. T10, temu wicara, konseling, keputusan, dan rencana bersama. Pemeriksaan penunjang dan terapi berbasis indikasi. T11, protein urin, mendukung penilaian gangguan hipertensi dalam kehamilan. T12, redukasi urin, skiring glukosa sesuai konteks pelayanan. T13, kapsul atau minyak yodium, diberikan sesuai kebutuhan dan kebijakan wilayah. T14, terapi anti malaria sesuai daerah endemis, indikasi dan pedoman terkini. Tentang alur pelaksanaannya itu sistematis berarti aman, konsisten, dan terdokumentasi. Yang pertama, identifikasi pengkajian awal. Yang kedua itu menjelaskan tujuan dan tindakan. Yang ketiga itu privasi, alat layak, kebersihan tangan. Yang keempat itu laksanakan SOP. Dan yang kelima itu dokumentasi dan evaluasi hasilnya. Dan yang keenam itu tindak lanjut atau rujuk. Selanjutnya yaitu peran profesional, peran perawat, yaitu perawat menghubungkan data, edukasi, dan keputusan. Yang pertama itu pemberian asuhan, pengkajian, dan tindakan sesuai kewenangan. Yang kedua itu edukator dan komunikator, yaitu menerjemahkan informasi atau tindakan. Yang ketiga itu advokat dan kolaborator, menjaga hak ibu dan hubungan tim. Yang keempat itu evaluator dan komentasi, yaitu menilai hasil dan memberikan hasil yang utuh. Kenali tanda bahaya, jangan menunggu. 1. Perdarahan. 2. Nyeri perut hebat. 3. Bengkok mendadak. 4. Sakit kepala berat. 5. Demam atau kejang. 6. Gerak janin berkurang. 7. Gangguan penglihatan. 8. Sesak napas. 9. Cairan abnormal. Tekanan darah abnormal ditambah gejala terkait perlu dinilai segera. Hentikan senam bila tanda bahaya muncul dan lakukan ekskalisasi atau rujukan sesuai SOP. Baik, informasi yang baik harus berjuang pada tindakan, yaitu nutrisi plus PE, ada makanan seimbang dan penuh tablet tambah darah. Terus ada imunisasi plus aktivitas, yaitu ikut jadwal, pilih yang gerak yang aman. Terus ada istirahat plus kebersihan, jaga tidur, jaga kebersihan diri dan kenyamanan. Terus ada menyusui plus persalinan, yaitu bangun kesiapan sejak masa kehamilan. Terus ada rencana rujukan, sepakati fasilitas, transportasi, pendamping. Terus yang terakhir ada tanda bahaya, kenali gejala dan cari bantuan segera. Nah, jadi teman-teman semua, untuk standar nasionalnya itu 14T itu untuk memahami sejarah. Namun di lain sisi ada 10T untuk praktik terkini. Jadi 14T itu ibaratnya itu adalah kerangka historis, yaitu yang dimana membantu mahasiswa memahami cakupan pemeriksaan ANC secara lengkap dan perkembangan praktik layanan. Sedangkan teman-teman semua 10T itu dari Permenkes, yaitu 30/2022
yaitu yang dimana standar nasional terkini, praktik klinik mengikuti pedoman terbaru, konteks layanan dan kewenangan profesi. Oke, next. Intinya, ANC itu sendiri adalah kunci dari keselamatan ibu maupun janin. Kerangka boleh berkembang, prinsip keselamatannya itu tidak berubah. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman semua, jadi ANC itu bermutu melihat ibu dan janin sebagai satu kesatuan. Adapun prinsipnya itu pantau, deteksi, cegah, dan tindak lanjutin. Nah, jadi komponen 14T itu saling melengkapi sebagai kerangka belajar. Nah, perawat berperan vital dalam pengkajian, edukasi, dokumentasi, advokasi, dan kolaborasi dengan keselamatan sebagaimana prioritas utama. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.